Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak Yanto, selaku dosen pengampu mata kuliah permodulan. Saya Feni Kristiani, dan saya akan mempraktikkan penggunaan Excel Migretal dari metode moving inference, exponential smoothing, dan dekomposisi. Yang pertama-tama saya akan tentang moving inference. Itu seperti yang terlihat ini, saya hapus dulu ya dari MA3-nya. Oke, ini saya delete. Ini grafiknya juga saya delete ya. Oke. Pertama-tama MA3. Bebas mau MA3, MA6, MA12, tergantung ya. Di sini saya akan menggunakan MA3 berdasarkan contoh materi yang telah diberikan Bapak. Jadi kalau MA3 ini berarti jadi Januari sampai Maret. Dan kalau misalnya saya menggunakan MA6 nih, berarti dari Januari sampai Juni. Kalau begitu juga misalnya saya menggunakan MA12, berarti dari Januari sampai Desember. Nah, di sini karena saya juga menggunakan MA3, maka dari saya jadi Maret ya. Sama dengan dari Januari sampai Maret. Nah, ini merupakan nilai dari MA3-nya. Kita langsung tarik saja ke bawah. Oke. Nah, ini merupakan nilai dari MA3-nya ya. Forecast-nya. Moving average ini kita tahu ya, kalau ini peramalan rata-rata bergerak. Karena ini kita tinggalkan pindahkan saja nilainya dari, karena ini Maret, kita mulainya dari April ya. Enter. Oke. Tarik saja ke bawah. Nah, ini merupakan hasilnya. Misalnya kita mau MA3, MA6 itu bebas ya. Dan forecast-nya misalnya MA6, MA12 seperti yang saya bilang tadi, kita lanjut, kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya. Oke. Insert. Nah, ini merupakan grafik dari moving average, di mana biru ini merupakan YT-nya, yang warna merah ini merupakan MA-nya, dan yang warna hijau ini merupakan forecast-nya. Baik, kita sudah menggunakan yang di Excel ya. Sekarang kita save dulu datanya, dan kita beralih ke Gretel. Sebenarnya kalau nggak di-save juga, misalnya kita belum save datanya juga bisa, kita ke nanti pilihannya new dataset, cuman lebih, menurut saya alangkah baiknya kita save dulu, karena menurut saya itu akan lebih mudah. Open data, user file, oke. Komen ya. Kita pilih yang XLSS. Tiga ya. Kita mulai di kolom 2, baris kedua, oke. Yes. Time series ya datanya. Forward. Karena ini bulan, kita yang monthly. Kita mulai dari 2001.
forward, apply. Oke, ini merupakan nilai dari yang telah kita salin tersebut. Nah, ini merupakan nilai YT-nya ya. Oke, nah, karena kita cuma butuh satu, jadi yang F2 dan F3 ini kita hapus saja. Kita ganti nama yang edit attribute. Oke. YT ya. Oke. Nah, ini merupakan nilai dari YT-nya. Kita langsung saja ke variabel. Kita pilih yang filter, yang simple moving average. Kita mulai dari 3 periode. Ini kita cek saja. Oke. Nah, ini merupakan yang warna hijau ini merupakan YT data originalnya, dan setelah di smooth ini yang berwarna oranye di sini, jadi lebih halus gitu, lebih kecil nilainya ya. Oke, kita beralih ke Excel. Nah, itu merupakan nilai dari metode moving average-nya. Kita lanjut ke metode ES atau exponential smoothing. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kayak saya sudah hitung sebelum. Saya sudah masukkan ke Excel, jadi ini saya hapus juga. Kita coba hitung kembali. Oke. Saya mau pakai alfanya 0,3 ya, seperti yang di slide materi Bapak. Nah, saya menggunakan, sebenarnya bebas sih kita menggunakan alfa berapa, rentangnya dari 0 sampai 1. Jadi kita akan mencari nilai value-nya, karena nilai di value materi Bapak ini nilai saya turun ke bawah. Nah, metode exponential smoothing ini 0,3, di mana alfa yang akan digunakan 0,3. Saya akan sama menggunakan 0,3 juga. Nah, initial value-nya itu dari 6 bulan berturut-turut. Jadi kita akan menggunakan jadi yang di sini kita kita mencari initial value-nya ya. Jadi sampai Juni ya. Januari sampai Juni. Oke. Enter. Nah, ini merupakan nilai dari initial value-nya. Dan kita mencari nilai alfanya. Alfanya ini 0,3 dikalikan dengan YT-nya. Ditambah dengan nilai 1 dikurang alfanya. 1 kurang alfa berarti 0,7 ya. Dikalikan dengan initial. Oke, ini merupakan hasilnya. Begitu juga selanjutnya, ini sama dengan, jadi masing-masing dikalikan 0,3 dikalikan dengan YT-nya. Agak susah ya laptop saya, agak error. Terlalu banyak. Ditambah dengan 0,7, 1 dikurang alfa dikali dengan intentialnya. Oke, nah. Dan seterusnya kita tarik saja nilainya ke bawah ya. Oke, ini merupakan nilai dari smooth alpha yang 0,3 ya. Ini forecast-nya. Oke. Kita lah dari initialnya. Oke, tarik saja ke bawah. Oke. Nah, ini merupakan nilai forecast-nya, baik kita akan membuat grafiknya.
Nah, ini merupakan grafiknya ya, di mana yang warna biru ini merupakan nilai dari YT-nya, dan yang warna merah ini merupakan nilai dari alfa 0,3. Jadi nanti menyesuaikan, misalnya teman-teman menggunakan alfanya 0,4, 0,2, 0,1 atau seterusnya. Ini nanti pasti grafiknya juga akan berubah. Dan ini yang warna hijau ini merupakan forecast-nya. Jadi kita beralih ke Excel ya. Maaf, Gretel, maksud saya Gretel. Oke. Nah, ini yang tadi kita tinggal langsung pilih saja variabelnya. Kita pilih filter exponential moving average ya. Ini weight, ini bobot ya. Bobotnya kan kita menggunakan makanya tadi kan kita menggunakan 0,3 ya. Ini karena periodenya 6. Oke. Nah, ini merupakan di mana yang warna hijau ini merupakan data originalnya, dan YT ini yang warna oranye ini merupakan data dari 0, data dari yang telah di-smooth-kan tadi. Ini ya. Jadi misalnya kita mau, nah, di mana yang tadi setelah kita lihat, oh ini yang metode moving average ya. Nol 0,3 ya. Ini 6. Nah, ini datanya tadi ya. Oke. Yes. Yes. Ini nggak masalah ya, kita nggak simpan. Nah, ini mau menggunakan Excel-nya tadi. Selanjutnya kita akan praktekkan dekomposisi. Nah, dekomposisi. Oke. Nah, ini dekomposisi saya akan menghitung YT-nya sama ya datanya ya. Cuman bedanya sini kita dekomposisi, kita mencoba peramalannya, perhitungannya menggunakan dekomposisi. Nah, di sini CMA-nya 12, kurang lebih tadi sama ya, dimana yang tadi kan MA, jadi ini CMA. CMA 12, TRCL-nya atau sama dengan di mana yang didapatkan dari CMA 12-nya, nanti kita akan hitung. Jadi mencari CMA 12 ini, walaupun tadi sudah seperti sebelumnya ya, kalau MA dan ES itu kan misalnya kita mulainya dari Maret nih, MA.3 seperti saya tadi kan. Tapi ini tidak langsung seperti 3, tapi kayak kalau CMA ini kan otomatis sampai Desember. Jadi kalau sampai Desember, oh ini tahunnya. Ini lupa tahun nih. Oke.
yang undangan sama seperti data yang tadi ya. Oke. Jadi kita mulainya kan seharusnya sampai Desember ya, tapi kita nggak bisa mulai Juni, tapi kita mulai di tengah-tengahnya. Sampai Desember, oke. Nah, tarik saja ke bawah. Nah, ini merupakan nilai dari CMA 12 nih ya. Maaf, saya tadi ini sampai Juni ya seharusnya. Oke. Oke. Jadi kita rata-ratakan lagi nih. TRCL-nya kita cari CMA 12 yang sebenarnya. Jadi sama dengan Juni dan Juli ya. Begitu seterusnya nanti. Nah, tarik saja ke bawah. Sampai Juli ya. Oke, ini merupakan nilai dari CMA 12 yang sesungguhnya. Jadi ini merupakan data ini kita save dulu ya supaya di komposisi satu. Salah. Di dokumen ya. Kita lanjut ke Gretel. Seperti yang tadi ya. Oke. Time series only forward 2001. Oke. Nah, karena saya cuma butuhkan data satunya seperti yang tadi, kita hapus saja variabel chart. Oke. Nah, ini merupakan di mana yang hijau ini merupakan nah. Ini tadi ya CMA 12-nya di mana ini prodinya. Ini saya ganti nama YT ya.
Loading ya. Oh, saya salah tadi ya. Namanya T. Oke. Oh, oke. Nah, ini YT-nya, ini YT-nya ya. Dan ini CMA 12-nya. Dan ini nilai dari forecast-nya. Maaf. Rata-rata dari yang telah nomor tersebut. Oke, kita kembali ke Excel. Selanjutnya, kita kembali ke Excel ya. Di sini merupakan YT dibagi TRCL, di mana YT-nya ini dibagi dengan TRCL-nya ini ya. Oke, ini merupakan hasilnya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini merupakan hasil dari YT ini dibagi dengan TRCL. Jadi SN1 ini kita tinggal copy paste saja ya, periodenya dari Januari. Ini saya lebarin sedikit ya layarnya. Nah, kita mulai dari Januari yang di sini sampai dengan Desember. Kita copy saja. Oke. Di sini paste spesial, kita pilih yang values. Ini kita mau nilainya saja. Nah, ini merupakan nilai dari SN-nya yang tersebut. Kemudian kita akan mempindah ruaskan dari sini sampai sebentar ya. Nah, jadi ini kita blok juga. Karena ini belum copy. Oke, kita paste spesial. Sama, value. Oke. Karena tadi saya ini kurang panjang ya. Oke. Oke. Karena tadi sampai Desember, jadi kita copy paste dari Januari sampai
Desember ya. Oke. Copy. Nah, ini merupakan nilai SN-nya, karena sejatinya ini adalah nilai indeksnya. Jadi kita tinggal pindahin saja nilainya karena kurang lebih sama ya. Nah, setelah kita menghitung nilai SN-nya ini, kita rata-ratakan lagi nilainya. Saya besarkan dulu ini. Oke. Rata-ratanya dari SN1 sampai SN2 ya. Oke. Nah, begitu saja seterusnya. Oke. Ini merupakan SN-nya. Kalau menggunakan median itu seperti apa? Sama saja dia. Kalau misalnya kita menggunakan median kurang lebih sama. Median. Nah, kurang lebih sama ya. Jika ini menggunakan median. Nah, untuk menguji, karena indeks ini rata-ratanya itu kan harus jumlahnya harus 12 ya untuk menguji. Apakah benar ini jumlahnya 12, kita harus menghitung dari rata-ratanya nih, apakah benar 12. Oke, kita langsung auto sum saja. Nah, baru 11, jadi belum menyampai 12 kan, karena seasonal faktor ini atau indeks faktor dan indeks ini dia jumlahnya itu harus 12. Jadi kita bagikan saja dan pengalihan 12 dibagi hasil dari sini. Oke. Nilainya 1, sebentar ya, kita di sini saja ya. Sama dengan 12 dibagi. Nah, ini merupakan nilai pengalihan. Jadi di sini kita langsung saja SN-nya. Nilainya dikali dengan nah 0, ini adjacent SN-nya ya. Gerak ini. Oh, saya salah sebenarnya. Saya tidak tahu ya kenapa laptop saya tidak bisa. Padahal tadi saya baik saja rasanya. Sepertinya saya memang harus manual ya. Tidak masalah. Sama, kurang lebih sama. Oke. Error laptop saya. Sama ya.
Sepertinya cara ini kalau manual itu agak lama. Sebenarnya tinggal tarik ke bawah saja, cuman saya sudah coba tadi. Tidak tahu kenapa laptop saya tidak bersahabat hari ini ya. Oke, hampir selesai. Nah, ini merupakan nilai yang sudah kita coba jumlahkan ya. Nah, pas 12. Jadi ini merupakan adjust SN-nya, indeks yang sebenarnya yang kita akan pakai. Oke. Selanjutnya. Jadi SN-nya apa? Berhubung nilainya sama, kita tinggal copy paste saja ya. Oke. Nah, karena nilainya sama, oke. Ini kita hapus saja ya. Karena sudah pembuktian tadi ya. Kita hapus saja. Oh, tidak bisa ya. Error nanti. Nah, ini sama ya nih. Karena ini sama, seterusnya saja ya. Dan sama terus nilainya sampai akhir. Oke. Nah, ini merupakan indeksnya ya, SN adjust. Baik. Saya tidak tahu ya kenapa di sini tidak ada nilai. Kita lakukan. Maaf. Sama dengan ini ya berarti ya. Karena dia sama saja nilainya. Oke. Saya akan blok. Oke. Ini data SN ya. Saya akan masukin data IT-nya. Select data. Name. IT-nya ya. Ini dari 21 sampai Desember. Oke. Nah, biru ini tidak kelihatan ya.
Nah, ini merupakan data indeks dan YT-nya ya, di mana yang warna merah ini merupakan data YT-nya dan SN ini merupakan data indeksnya. Oke, selanjutnya, jadi ini data decisionalnya ya. Decisional, oh maaf. Selanjutnya kita akan data decisional. Data decisional ini kayak seperti menghilangkan unsur musimnya. Rumusnya yaitu YT ini dibagi dengan indeksnya ini. Nah, hasilnya kita tarik saja ke bawah. Oke, nah ini merupakan data yang menghilangkan unsur musimnya ini. Jadi bisa saja kita tambah ke dalam grafik ya. Select data. Kita blok ya. Nah, ini merupakan data decisionalnya ya, saat kita sudah menghilangkan yang biru ini tidak terlihat ya. Coba saya. Nah, di mana yang biru ini merupakan data SN-nya dan yang hijau ini decisional faktornya. Dan ini YT yang merah ini merupakan nilai YT-nya. Oke, selanjutnya. Baik, data decisional ini kita jadikan Excel ya. Kita jadikan Excel. Maaf, kita jadikan di Gradle. Kita di slide selanjutnya ya. Nah, ini yang ada saya kopikan baru ya. Kita save dulu datanya. Sudah saya save. Kita buka aplikasi Gradle-nya. Oh, tidak perlu ya, ini sudah ada tadi ya. Tidak masalah ya.
Oke. File. Sama seperti yang sebelumnya ya. Jika posisi lanjutan. Baris keberapa tadi ya? Oh iya, ini karena cuma satu saja. Oh, tidak tersave kali ya. Bentar ya. Saya coba save lagi ya. Perasaan sudah saya save. Kok tidak bisa ya? Yes. Oke, Gretel. File. Saya tidak tahu ya kenapa. Saya coba lagi ya. Ini saya coba delete dulu. Oke, file. Oke. Bentar, 2001 ya. Nah, ini merupakan data desasionalnya ya. Oke, kita ganti nama. DC so salah. Oke. Misal kita DD time train. Nah, ini merupakan periode time trainnya ya. Jadi ini time-nya kita buat data trainnya. Kalau di dalam ecomet kan dia pasti dimulai dari angka 1 ya. Jarang dan bahkan tidak pernah dari angka 0 atau dan sebagainya. Oke. Kita buat data time series-nya. Mari. Yes. Channelnya sebagai kelas. Oke. Stand. Oke, nah. Ini merupakan, aduh salah.
Ini kalau dari forecast ya. Oke. Nah, ini kalau merupakan forecast-nya nih. Nah, jadi yang diambil nanti ini predikatnya. Jadi kita copy paste. Oke. Kita copy paste. Oke. Ini sudah saya copy paste saya. Ini paste saja. Nah, ini yang kita pakai untuk ke selanjutnya nanti kita akan memakaikan predikat. Predikat ini kita apa namanya, kita copy paste ke Excel lagi ya. Jadi yang ini nih kok kita copy paste ya, kita lanjut saja di Excel yang lebih itu ya. Nah, di sini kita paste special text ya. Nah, ini merupakan predikatnya. Ini yang nanti kita pakai ya. Sebentar, saya. Nah, ini merupakan selanjutnya kita akan mencari TRSN-nya. TRSN-nya. Oh, cancel. TRSN-nya ya. Di mana nanti TR-nya nih ini dan SN-nya yang ini. Oke, sama dengan TR dibagi dengan, nah, ini merupakan nilai dari TRSN-nya ya. Maaf, bukan dibagi ya, tapi dikali. Saya salah. Sini saja, oke, tidak masalah. Nah, ini merupakan nilai dari TRSN-nya. Ini harusnya tanda koma ya.
Jadi berbeda dia kalau hasilnya nanti tuh berbeda. Mau saya pause sebentar ya videonya ya. Ini kita hapus lagi ya, soalnya ada kesalahan tadi. Kalau pakai titik dia agak susah nanti di Excel. Dia harus pakai koma. Paste, spesial. Oke. Oh, ini dia ya. Jadi ini seperti yang tadi, kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke. Dan ini nilai dari TR nih dikalikan dengan SN, indeksnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai CIRL-nya, di mana nilai ini nih didapatkan dari YT dibagi Oke. Jadi nilai dari CIIR ini didapatkan dari nilai YT. Nilai YT ini nanti dibagi dengan ini. Oke, langsung saja. T-nya berapa dibagi dengan hasil dari TRS-nya. Nah, ini hasilnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai CI. CMA3-nya ya. CI, di mana ini dapat dari CMA3. Oke, sebentar. Baik. Kita mencari ini nih dari periode kita mulai darinya Februari ya. Nah, ini nomor 2. Oke, Februari, di mana dapatnya dari ini dibagi. Februari sama dengan nah, kita lihat. Oh, sepertinya saya salah. Sepertinya dari maaf. Dari sampai Maret ya. Oke, jadi ini menggunakan 3 periode tadi ya. Coba saya ulang aja ya. Sama dengan nah, sampai seterusnya. Oke, ini merupakan CL-nya. Selanjutnya kita mencari IR-nya. Kenapa nilainya beda ya?
Baik. Di sini ya. Dibagi dengan CL. Oke. Nah, selanjutnya IR dan Oke, maaf saya salah tadi ya. Ini IR, ini IR. Jadi sebenarnya udah dicari ya. Jadi sebenarnya yang cari ini adalah YT-nya lagi. Kita seperti menguji apakah nilainya sama dengan YT yang ini. Di mana ini diperoleh dari SN dikali dengan tidak bisa ya. Biar tidak bingung ya. SN dikali dengan TR dikali dengan CL dikali dengan IR. Nah. Oke. Kita mulai dari sini ya. Sama dengan YT-nya dikali SN yang ini ya. Dikalikan dengan TR-nya yang ini. Dikalikan dengan CL ini. Dikalikan dengan ini. Oke, bentar. Sepertinya saya salah rumus dulu ya. Dengan SN dikalikan dengan TR dikalikan dengan ini CL dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya sama. Nanti sampai seterusnya dia juga akan sama. Sampai Desember ya. Nah, jadi hasilnya sama. Case. Jadi YT ini hasil perkalian dari SN dikali TR dikali CL dikali IR ya. Ini seperti membuktikan bahwa ini nilai dari ini sama dengan YT yang awal. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga, karena ini jujur ini terlalu ini banyak menurut saya jadi kadang lupa-lupa juga, belum lagi lain-lainnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.